Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan untuk mata kuliah Pengenalan Teknologi Informasi. Nah, pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas materi tentang internet dan web. Pokok bahasan IP address, yang pertama ya, kita akan mempelajari pemahaman IP address, diantaranya format IP address, klasifikasi IP address, kategori IP address. Selanjutnya, format IP address yang terdiri dari alamat jaringan dan alamat host. Kemudian, yang ketiga kita akan mempelajari klasifikasi IP address ya, yang meliputi kelas A, B, C, D, dan E. Selanjutnya, pengertian alamat jaringan dan alamat host ya dalam format IP address. Dan selanjutnya ada kategori dalam IP address, meliputi IP statik, IP dinamik, IP private, dan IP public. Dan yang terakhir, dalam pokok bahasan IP address itu ada zone distribusi, klasifikasi IP address. Kemudian kita akan mempelajari ya pokok bahasan web. Yang pertama itu ada pemahaman tentang web, meliputi pengertian internet, pembagian web berdasarkan teknologinya, dan ada macam-macam domain. Kemudian kita akan mempelajari situs web atau website, kemudian ada hosting dan domain, dan selanjutnya yang terakhir kita akan mempelajari contoh kejahatan terkait situs web. Nah, yang pertama adalah alamat IP atau Internet Protocol. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya bahwa setiap device kita, meskipun itu ponsel, laptop, router, pokoknya yang terhubung dengan jaringan komputer itu pasti punya yang namanya IP atau Internet Protocol. Nah, IP ini terdiri dari 32 bit. Ya, kemudian pembagiannya ya di alamat IP itu ada alamat network dan alamat host. Jadi nanti dalam sebuah IP ini ada yang menjadi alamat hostnya dan alamat networknya. Nah, kalau host address ya dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router. Alamat itu unik, jadi dalam satu jaringan itu ya nggak boleh ada alamat host yang sama. Nah, semua host dalam satu network atau jaringan memiliki network address yang sama. Nah, misalkan ada alamat IP 172.168.254.1. Nah, 172 ini dia akan menjadi alamat network. Ya, networknya adalah 8 bit pertama. Itu ada 172 ini ya. Dan kemudian selanjutnya yang 16.254.1 ini adalah alamat hostnya. Nah, cara identifikasinya bagaimana? Misalkan ada network 172. Nah, network 172 ini dia punya hostnya 16.254.1. Nah, ini untuk satu komputer. Ya, ini untuk satu komputer. Nah, kemudian ada komputer lagi di jaringan atau network yang sama, di jaringan 172 juga. Nah, dia misalkan punya alamat IP-nya, ya misalkan 172.16.2002. Jadi, kita bisa mengidentifikasi sebuah perangkat itu ada dalam satu network yang sama itu, kalau dia punya alamat network yang sama. Ini ya. Nah, dalam satu network itu nggak boleh ada host yang sama. Nah, kemudian klasifikasi alamat IP ya. Alamat IP itu ada klasifikasinya. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Yang bisa digunakan itu hanya A, B, dan C. Ya. Sedangkan kelas D dan E itu tidak bisa kita gunakan. Ya, karena D itu untuk multicast. Ya, misalkan digunakan untuk streaming yang skalanya sangat-sangat besar dan masif. Kemudian kelas E, ya kelas E ini digunakan untuk riset, jadi tidak boleh ada yang mengakses. Kita bahas dulu ya dari kelas A, di mana kelas A itu zona distribusinya berskala besar, jumlah networknya 128, kemudian jumlah hostnya 16.777.216. Kemudian pada kelas B ya, kelas B itu dia zona distribusinya skala menengah, jumlah networknya 16.384 dan jumlah hostnya 1.048.576. Kemudian untuk kelas C ya, kelas C-nya zona distribusinya berskala kecil, kemudian jumlah networknya 2.097.152 dan jumlah hostnya 65.536.
Kemudian kategori IP berdasarkan visibilitasnya, ada IP private dan ada IP public. Ya, IP private ya, alamat IP pribadi setiap device yang terhubung dalam jaringan lokal atau LAN. Ya, kemudian ditetapkan oleh admin jaringan ke perangkat, tidak teridentifikasi di internet dan unik dalam jaringan lokal. Ya, dalam artian misalkan kita punya alamat hostnya sama, ya, di jaringan A dan jaringan B, tapi alamat jaringan atau networknya berbeda. Jadi dia akan unik ya secara LAN dan tidak teridentifikasi internet. Nah, kemudian ada IP public. Ya, alamat IP yang digunakan router untuk berkomunikasi dengan jaringan yang lebih luas. Misalkan router kalian berkomunikasi dengan ISP. Nah, ISP itu Internet Service Provider ya. ISP ini adalah jaringan penyedia layanan internet. Nah, contohnya itu ada IndiHome, ada Biznet, kemudian ada Excel Home ya. Nah, IP public ini bisa diidentifikasi yang bisa dilacak. Nah, IP ini unik secara global, jadi tidak ada satu device yang memiliki IP yang sama dalam waktu yang sama. Kemudian selanjutnya ada kategori IP, berdasarkan pembagiannya itu ada IP statis dan IP dinamis. Nah, IP statis settingan IP secara manual supaya IP dalam suatu device tidak mengalami perubahan. Biasanya digunakan dalam dedicated server atau router sebagai IP public untuk mempermudah device tersebut berkonfigurasi dengan device yang lain. Jadi biasanya kalau di LAN, misalkan small office atau home office, ya itu setiap device sudah di-set sama adminnya. Nah, itu IP-nya berapa? Nah, kenapa di-set? Supaya memudahkan untuk berkonfigurasi dengan device yang lain. Ya, IP statis ini alamatnya tidak akan berubah-ubah karena device-nya cuma itu-itu aja yang dipakai. Nah, keuntungannya adalah koneksinya lebih stabil. Ya, karena kita tahu berapa device yang akan mengakses jaringan. Nah, kemudian kekurangannya adalah kurang efisien untuk banyak device karena harus mengkonfigurasi device satu per satu. Nah, misalkan ada 20 komputer. Nah, ke 20 komputer itu harus kita konfigurasi satu-satu. Nah, terus kemudian selanjutnya terus juga misalkan ada printer gitu ya. Printer juga harus kita konfigurasi satu-satu. Dan kemudian rawan konflik ya. Karena apa? Misalkan kita salah konfigurasi nih, nah itu nanti bisa jadi rawan konflik. Nah, kemudian selanjutnya ada IP dinamis. Settingan IP secara otomatis dari DHCP server, yaitu router atau server dan klien akan meminta IP dinamis sebagai alamat pertukaran data IP dinamis. Biasanya digunakan dalam jaringan yang besar untuk mempermudah admin dalam membagikan IP. Nah, contoh IP dinamis ini misalkan teman-teman datang ke kafe atau tempat yang ada WiFi publiknya. Nah, di WiFi publiknya ini teman-teman otomatis mendapatkan IP dinamis ya. Alamat IP dinamis ini diberikan oleh servernya, yaitu si DHCP server. Ya, jadi adminnya itu nggak perlu ngeset kalau misalkan ada pelanggan ya datang membawa satu laptop dan satu HP. Kemudian adminnya itu ngeset bahwa alamat IP-nya berapa. Nah, itu nggak seperti itu. Jadi langsung aja dikasih secara otomatis oleh DHCP server. Nah, kemudian dalam jaringan yang besar itu contohnya adalah public area. Nah, kemudian host tidak akan mengalami konflik karena bisa langsung merequest alamat IP yang belum digunakan. Karena alamatnya sudah ditentukan secara otomatis. Kemudian admin tidak perlu mengingat alamat IP yang telah terpakai karena DHCP server akan otomatis mencatatnya. Kemudian yang terakhir ya, ada kekurangannya. Pertukaran data sering delay atau loading karena alamat IP berubah-ubah. Uh, Contohnya nih, misalkan pelanggan yang tadi datang itu ya, yang sudah mendapatkan IP dari DHCP server, keluar dari kafe tersebut. Nah, kemudian tiba-tiba dia kembali lagi ke kafe itu lagi. Nah, itu IP-nya sudah berbeda lagi. Nah, jadi sehingga menyebabkan delay atau loading karena alamat IP-nya berubah-ubah.
Kapan kita mau pakai IP dinamis atau IP statis ya? Jadi itu tergantung dari jaringan yang akan teman-teman bangun. Ya, kalau misalkan teman-teman ingin membangun jaringan yang besar, maka dapat menggunakan IP dinamis. Tapi kalau cuma semacam small office atau home office atau device-nya hanya satu, tidak ganti-ganti, lebih baik menggunakan IP statis. Nah, kemudian internet. Jadi internet itu adalah jaringan fisik ya atau sistem jaringan komputer yang terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Jadi gimana sih cara kerja internet ya? Misalkan teman-teman mau searching. Nah, teman-teman langsung masukkan alamat situsnya. Misal mau mengakses Google ya, masukkan google.com pada halaman browser. Nah, bisa juga nih teman-teman ngetiknya itu pakai alamat IP-nya Google. Jadi di balik huruf www.google.com ini ada punya alamat IP. Ya, kadang kalau misalkan situs ini susah dijangkau, ya kalau kita ngetik pakai namanya, kita bisa ngetik atau carinya pakai alamat IP. Ya, oke lanjut. Misalkan kita ngetik Google, ya nanti masuk ke DNS Resolver. Nah, dari DNS Resolver terus nyari ke DNS root-nya. Kemudian masuk ke DNS Resolver lagi, dicari nama servernya. Nama servernya apa? Nah, terus ketemu nama servernya Google, ya google.com. Coba dicek. Nah, kemudian Google itu servernya yang mana? Ya, dicari sampai ketemu servernya. Si Google ini baru disajikan ke kita. Nah, kalau kita lihatnya itu sepertinya gampang ya. Kita masukkan alamatnya google.com, terus muncul halaman Google. Nah, padahal proses di belakangnya itu rumit ya. Kalau kita masukkan nama itu melewati DNS root, melewati name server dan Google root. Tapi kalau misalkan kita pakai alamat itu, alamat IP ya, alamat IP itu langsung masuk ke web servernya jadi lebih cepat. Kemudian web, ya web itu adalah kumpulan halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain pada jaringan World Wide Web atau www atau www di internet. Ya. Contoh halaman web itu ada google.com, ada yahoo.com, ada cybermo.ac.id. Nah itu kan namanya situs web. Nah situs web itu ada yang statis dan ada yang dinamis. Kalau yang statis ya hanya berisi kode CSS dan JavaScript. Pengembangannya mudah, cepat, dan murah. Kemudian konten statis ya biasanya digunakan untuk web company profile. Kemudian konten hanya bisa diupdate oleh web developer dan konten web hanya berupa informasi. Kemudian selanjutnya ada dynamic web ya. Dynamic web ini kode yang digunakan lebih kompleks seperti PHP, HTML, dan MySQL. Nah, karena sudah menggunakan MySQL ya otomatis dia memiliki database. Nah, kemudian konten terupdate secara berkala, kemudian konten dapat diupdate oleh admin tanpa mengubah tata letak web, kemudian pengembangannya cukup rumit ya, memakan waktu yang lama sesuai dengan kerumitan web, biaya hosting dan keamanan yang tinggi. Nah, kemudian ada domain ya. Domain adalah nama dari situs yang akan diakses oleh user. User akan lebih mudah mengakses situs dengan alamat domain dibandingkan dengan IP fisik ya. Alamat IP akan diterjemahkan menjadi URL ya atau URL atau Uniform Resource Locator oleh DNS atau Domain Name System. Ya, contoh nama domain itu ada google.com, ada cybermo.ac.id. Nah, ini contoh dari URL ya, atau Uniform Resource Locator. Nah, solusi cybermo.ac.id. Solusi ini dia menjadi subdomainnya. Nah, kemudian cybermo.ac.id ini adalah domain utama. Kemudian ada top level domain ya. Jadi untuk country code top
level domain ya. Untuk kode .id itu untuk negara Indonesia, .us untuk Amerika Serikat, .au untuk Australia, .jp untuk Jepang, .sg untuk Singapura. Kemudian generic top level domain ya, .com itu untuk keperluan komersial, .org untuk keperluan organisasi, .net untuk keperluan internet atau network, .edu atau .ac ya untuk pendidikan, kemudian yang terakhir ada .gov untuk pemerintahan. Nah, kemudian selanjutnya ada hosting. Ya, hosting adalah tempat untuk menyimpan semua file dan data website ya sehingga dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. Jadi, hosting itu menyediakan alamat domain. Nah, misalkan teman-teman mau buat web pribadi, nah, teman-teman itu dapat hubungi ya ke situs hostingnya, penyedia web hostingnya, seperti ada hostinger ya, niaga hoster atau keywords. Nah, setelah kalian menghubungi penyedia web hostingnya, baru teman-teman bisa mendapatkan alamat domainnya. Jadi ibaratnya ya hosting itu adalah tanah. Ya, hosting itu adalah tanah, website itu adalah rumah, domain itu adalah alamat rumah ya. Nah, kemudian internet itu jalan. Nah, kemudian kita mempelajari security ya. Jadi, jenis serangan pada web yang dilakukan oleh hacker itu ada DOS, ada malware, ada SQL injection, ada phishing, ada credential reuse, dan ada brute force. Nah, yang pertama, DOS atau denial of service ya, serangan request bertubi-tubi yang menyebabkan network bandwidth tinggi dan tidak bisa diakses. Nah, serangan ini dapat melumpuhkan server dalam waktu yang singkat. Kemudian ada malware ya. Malware itu merupakan serangan yang masuk ke sistem melalui file, aplikasi maupun website, mengambil data yang penting. Nah, selanjutnya ada SQL injection yang memasukkan perintah SQL ke dalam database server. Nah, database bisa dirusak atau disalahgunakan. Kemudian ada phishing ya. Phishing itu pencurian data dengan mengelabui korban. Misalnya dengan memberikan link yang mengarahkan korban. Kemudian ada credential reuse ya, pemanfaatan data user dengan mencoba masuk ke akun lain dengan username dan password yang sama. Nah, kemudian yang terakhir ada brute force ya. Jadi brute force ini adalah menyerang dengan mencoba menebak username dan password yang digunakan secara masif. Nah, itu merupakan slide terakhir dari pertemuan ke-10 kita. Ya. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman membuat pertanyaan pada forum. Nanti kita akan bahas pada pertemuan sinkronus. Baik, pertemuan ini akan saya tutup dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.